Assalamualaikum teman-teman. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan cara menulis di buku belajar Hotnaski yang part ketiga atau bagian ketiga. Oke, langsung saja untuk halaman yang setelah H itu ialah huruf Ain. Nah, untuk Ain ini perwakilan huruf goin juga. Jadi bentuknya sama, cuman yang membedakan cuman titiknya doang ya teman-teman. Nah, dan untuk tubuhnya itu di bagian bawah itu sebenarnya menyerupai huruf H seperti halaman di video sebelumnya itu. Nah, jadi teman-teman sambil diingat-ingat ya. Jadi step by stepnya itu berkelanjutan ya. Setiap huruf itu ada berkesinambungan. Ada huruf yang melanjutkan huruf sebelumnya gitu. Nah, sambil diperhatikan untuk bagian atasnya itu teman-teman digambar dulu ya, digambar terus diwarnain. Nah gitu dia, dibikin runcing gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah untuk teman-teman memperhatikannya. Oke, nah dibelokkan lagi ya teman-teman. Nah tolong diperhatikan ketika pembuatannya. Nah seperti itu. Nah, oke, setelah huruf Ain ini nanti kita akan menulis huruf selanjutnya. Jadi teman-teman perhatikan dan jangan lupa sambil nulis di bukunya. Oke, selanjutnya kita membuat huruf mim. Nah, huruf mim ini sebenarnya ada dua versi. Ini versi yang pertama, nanti yang versi kedua setelah yang halaman ini. Oke, teman-teman perhatikan. Pertama-tama kita bikin kepalanya dulu. Nah, tebal-tebal. Terus nah di bagiannya itu kita memakai yang bagian runcing spidol gitu ya teman-teman. Kayak menggunakan pulpen gitulah bahasanya. Nah, jadi teman-teman perhatikan dengan baik dan seksama dan terus dipraktekkan di bukunya ya teman-teman. Nah, coba diperhatikan lagi. Jangan sampai salah. Ketika nulisnya tebal tipisnya juga diperhatikan. Oke. Nah, ini huruf mimnya. Nah, dia kira-kira ya, kalau kadang-kadang anak-anak murid saya itu bilangnya bentuk mim ini sih katanya seperti jamur katanya. Kalau saya sih kadang bentuknya mirip kecebong gitu. Ya tergantung sih maunya bentuk apapun, yang penting usahakan bentuknya harus seperti ini ya. Nah di bagian akhirnya itu digambar dan diruncingkan. Nah seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat mim variasi kedua. Nah kalau mim yang variasi kedua ini dia itu agak menukik ke bawah banget gitu. Kalau tadi kan menukik ke samping. Nah, jadi tebal dulu, tebal setengah tebal, terus di bagian bawahnya itu seperti teman-teman menulis alif. Nah, jadi di bagian atasnya tuh tebal-tebal, di bagian bawah ke bawahnya tuh menipis ya teman-teman. Nah, kalau saya sih ngelihatnya bentuknya itu seperti tongkat kakek-kakek gitu kan, kiai-kiai gitu kan biasanya kan pakai tongkat-tongkat gitu kan anunya. Nah, seperti itu ya teman-teman, bentuknya seperti tongkat lah bahasanya. Nah, jadi tebal-tebal dulu, setelah itu tipis. Oke, diperhatikan lagi ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman sambil menulis di buku yang sudah teman-teman beli. Untuk teman-teman yang belum beli, silahkan klik keranjang di video ini biar nanti kita sama-sama belajar nulis kaligrafi gitu. Nah, kenapa saya membuat buku ini? Supaya mempermudah teman-teman dalam belajar kaligrafi gitu. Kadang kan biasanya susah gitu kalau tanpa buku gitu. Apalagi cuman ngelihat contoh terus tanpa ada polanya susah gitu. Makanya kalau teman-teman membeli buku ini kan sudah ada polanya, tinggal tulis deh. Dan juga dapat bonus spidol gitu. Wah, keren kan? Cuman mengeluarkan uang paling beberapa ribu, paling 19.000 atau 18.000 lah harganya di Shopee biasanya gitu kan. Nah terus teman-teman beli deh, dapat spidol gitu. Nah untuk yang masih pemula banget disarankan untuk membeli yang jilid 1 ini ya. Nah ini yang jilid 1 ini warnanya hijau, kalau jilid 2 warna biru. Nah kalau teman-teman mau beli langsung satu paket semuanya ya nggak apa-apa dulu, tapi disarankan yang hijau dulu ya. Oke, yang udah ya, kita yang huruf mim variasi keduanya. Selanjutnya kita menulis huruf H. Nah ini dia. H itu sebenarnya awalannya seperti nulis huruf dal. Nah, dulu tebal menukik terus dibalas lagi. Nah, diperhatikan ya teman-teman menulisnya. Nah, itu. Di bagian akhirnya itu kita pakai bagian runcing lagi kayak dilukis, tapi dikit aja, dicongkel gitu aja, set gitu. Nah, oke, diperhatikan teman-teman. Semoga teman-teman bisa
mengamalkan dan mempraktikkannya dengan baik. Oke. Nah, ya ingat ya, disarankan untuk teman-teman membeli buku yang jilid 1 dulu. Kalau emang pemula banget, biar hemat dulu kan. Cuman kadang banyak tuh juga yang langsung beli paket lengkap gitu dia. Langsung yang sampai jilid 5. Wah, Masya Allah banget. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah beli semua paket buku saya ya, teman-teman. Oke. Nah, ini dia dibelokkan. Seperti huruf dal ya, teman-teman. Nah, ini dia. Oke. Oke, udah selesai kita bikin huruf H-nya. Selanjutnya kita bikin huruf Ya. Nah, oke teman-teman, kita akan menulis huruf Ya. Nah, kalau untuk huruf Ya ini kadang-kadang itu saya mengira bentuknya seperti bebek angsa gitu ya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Bentuknya itu seperti angsa yang lagi berenang. Nah, jadi kira-kira aja teman-teman membikinnya gitu. Nah, jadi kita belokkan dulu, belok-belok, terus di bagian akhirnya runcing. Nah, runcingnya itu teman-teman harus mendapatkan. Kadang kalau yang masih pemula itu dia nulisnya nggak dapat runcing, malah jadi kayak tebal numpul gitu. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikannya dengan seksama ya, jangan sampai salah ya. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman menulisnya. Oke, ya siapa nih yang nulis bukunya udah sampai huruf Ya, absen ya di komen. Nah gitu, siapa tahu yang udah, atau siapa tahu yang udah tamat selesai yang jilid 1, silahkan di komen ya. Oke, selanjutnya kita menulis huruf terakhir yaitu lam alif. Nah, jadi lam alif ini sebenarnya gabungan dari huruf lam dan alif. Nah, siapa tahu kan teman-teman di sini baru tahu, oh ternyata lam alif itu gabungan lam dan alif. Nah, lam itu yang di bagian awal itu. Nah, kita belokin. Nah, ini bagian lamnya. Nah, yang ini alifnya. Nah, gitu. Jadi teman-teman jangan sampai salah mengartikan anunya ya, posisinya. Nah, ini namanya lam alif. Atau biasa itu ada kalimatnya al insan. Nah, dia itu kan pakai lam alif. Nah, gitu. Nah, ini dia awalannya tuh tipis, yang bagian keduanya agak tebal, tapi makin akhirnya tuh makin meruncing ya teman-teman. Terus yang di bagian bawahnya itu baru tebal. Jadi teman-teman harus memperhatikan ya tebal tipisnya. Jangan tipis-tipis atau tebal-tebal mulu. Jadi salah deh, seninya nggak dapat. Oke, oh ya teman-teman, yang belum beli buku ini disarankan langsung klik keranjang di video ini ya teman-teman, biar nanti kita sama-sama punya buku ini gitu. Dan juga biar tulisan Arabnya makin bagus ya teman-teman. Oke, nah ini video ini udah mau berakhir. Buat teman-teman semangat ya dalam belajar kaligrafinya. Dan jangan lupa like dan komen jika teman-teman suka dengan video ini, biar nanti kita lanjut ke jilid 2, jilid 3, dan sampai seterusnya. Oke, semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.